Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga masih tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan MPLS pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu Nita Nurtafita atau kalian bisa panggil dengan Ibu Nita akan menyampaikan materi tentang literasi. Mungkin sebagian kalian sudah familiar dengan kata-kata literasi. Literasi menurut bahasa yaitu keberaksaan. Nah, literasi berasal dari bahasa Latin yaitu literatus, yang berarti orang yang belajar. Nah, dalam bahasa Latin juga literasi ini dikenal dengan istilah litera, yang artinya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi yang menyertainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi adalah kemampuan menulis dan membaca. Nah, pengertian lain di KBBI, literasi yaitu pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Kemudian, pengertian selanjutnya adalah literasi merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Inilah pengertian literasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 3 pengertian. Nah, walaupun kata-katanya berbeda, tetapi memiliki sama maknanya yaitu kemampuan, mampu. Nah, mampu di sini pada pengertian yang pertama cakupannya itu lebih sempit, sedangkan pada pengertian kedua dan ketiga itu semakin meluas. Maka dapat kita simpulkan bahwa literasi merupakan kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, berdasarkan riset yang bertajuk World Most Literate Nation pada tahun 2016, dari 61 negara yang diteliti, ternyata negara Indonesia ini peringkat kedua terbawah dalam literasi. Sangat menyedihkan sekali ya teman-teman, ternyata minat baca di Indonesia ini sangat rendah sekali. Kemudian pada tahun 2014 UNESCO berpendapat bahwa dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memiliki minat baca yang sangat tinggi. Kemudian pada tahun 2012 UNESCO juga melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa tingkat melek huruf orang dewasa di Indonesia yaitu sebesar 65%. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan program yang namanya literasi. Tujuannya itu untuk meningkatkan minat baca warga Indonesia agar lebih senang membaca, yaitu dengan membuat program gerakan literasi nasional yang mencakup gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan literasi sekolah? Gerakan literasi sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa. Tujuannya adalah
agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hidupnya. Tujuan-tujuan literasi yang pertama yaitu memiliki budi pekerti yang baik. Dengan membaca, kemudian memperoleh manfaat makna dari yang dibaca, membuat budi pekerti kita semakin membaik. Kemudian menciptakan budaya membaca. Awalnya kita tidak suka membaca karena kita paksa pada diri kita untuk selalu membaca, lama-lama terbiasa dan menjadi budaya pada diri kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seseorang. Dengan berliterasi, dengan membaca, pengetahuan kita menjadi bertambah dan kita juga lebih mudah memahami suatu bacaan. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kreativitas. Dengan sering membaca, kreativitas kita akan semakin tumbuh dan semakin berkembang. Selanjutnya yaitu memperkuat daya ingat. Karena kita sering membaca setiap hari, otak kita sering diasah, maka daya ingat kita juga semakin kuat. Manfaat literasi. Manfaat literasi itu banyak. Salah satunya yaitu menambah kosakata. Dengan berliterasi, dengan membaca setiap harinya, maka kosakata kita akan bertambah dan perbendaharaan kata-kata kita juga semakin banyak. Kemudian menambah wawasan dan informasi baru. Dengan membaca, wawasan kita semakin bertambah, pengetahuan yang kita punya pun semakin banyak, semakin bertambah. Meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang, melatih dalam hal menulis, serta juga merangkai kata yang bermakna, dan melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Itulah tadi manfaat literasi yang dapat kita rasakan pada diri kita. Di SMP Islam Rodatul Jannah, untuk meningkatkan minat baca siswa, kita memiliki beberapa program literasi. Yang pertama yaitu literasi religi. Dengan melakukan literasi religi yaitu membaca Al-Quran dan membaca Asmaul Husna di masjid selama 15 menit. Kegiatan ini dilakukan sebelum pandemi. Kakak kelas kalian setiap paginya jam 6:30 sudah memulai dan melakukan literasi religi, membaca Al-Quran, bersolawat, membaca Asmaul Husna, serta diakhiri dengan sholat duha. Program selanjutnya yaitu membuat mading per kelas dan papan mading di sekolah. Ibu ambil contoh yaitu mading kelas 71 tahun lalu dan papan mading di sekolah ya, yang berada di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan ini. Selanjutnya yaitu program yang ada di SMP Islam Rodatul Jannah, yaitu untuk meningkatkan minat baca siswa dengan mengadakan readathon, yaitu membaca bersama-sama dalam jangka waktu tertentu tanpa berhenti. Membaca di lapangan yang diikuti oleh seluruh siswa dan seluruh guru. Jika sudah selesai membacanya, beberapa siswa maju ke depan untuk menceritakan kembali hasil bacaannya kepada teman-teman. Kegiatan readathon ini yaitu membaca artikel yang dipublikasikan oleh klub RJLC yang dinamakan dengan Klub Rojan Literasi Club. Ini adalah contoh-contoh dari artikel yang dibuat oleh RJLC. Program selanjutnya adalah jadwal wajib ke perpustakaan. Jadi setiap
kelas diwajibkan datang ke perpustakaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalkan hari Senin jadwal untuk kelas 71, hari Selasa untuk kelas 81, hari Rabu untuk kelas 82, dan seterusnya. Hal ini dilakukan agar minat membaca siswa ini semakin meningkat. Program selanjutnya yaitu mengadakan lomba literasi dan memberikan penghargaan terhadap siswa terbaik dalam kegiatan literasi. Pada gambar ini, kakak kelas kalian mendapatkan penghargaan terhadap siswa yang terbaik ini pada kegiatan meresensikan buku novel. Bagaimana sih cara menumbuhkan minat literasi? Ada beberapa cara menumbuhkan minat literasi. Yang pertama yaitu mulai membaca sesuatu yang kita sukai. Nah, kalau kamu sukanya membaca novel, mulailah membaca novel. Kalau kamu sukanya baca bukunya buku fiksi, silahkan ya. Yang penting setiap harinya kalian membaca ya, walaupun cuma hanya 15 menit saja. Yang kedua yaitu membuat target membaca. Nah, kamu harus membuat target membaca. Misalkan dalam 1 bulan itu kamu wajib baca 4 buku. Nah, itu jika kamu sudah targetkan itu, lama-kelamaan akan tumbuh minat baca kalian dan lama-lama kalian terbiasa dan menjadi budaya kalian membaca. Kemudian yang ketiga yaitu mengalokasikan waktu khusus dengan sengaja. Jadi kalian khususkan, misalkan setelah pulang sekolah 20 menit saya wajib membaca buku gitu. Misalkan bukunya buku novel. Selanjutnya yaitu membaca sewaktu istirahat atau sebelum tidur. Nah, ini masih sama ya, mengalokasikan waktu khusus dengan sengaja. Misalkan saja kalian setiap harinya wajib membaca buku novel sebelum tidur selama 30 menit gitu. Kemudian sampaikan apa yang Anda baca. Nah, kalian bisa sampaikan isi dari bacaan yang kalian baca. Misalkan kalian sampaikannya itu kepada orang tua, teman, saudara, kepada sahabat. Nah, dengan kalian bercerita kepada sahabat-sahabat kalian, kalian memberikan informasi kepada teman-teman kalian. Nah, dengan mendengarkan cerita kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga akan minat untuk membaca novel yang kalian baca. Nah, teman kalian pun menjadi semangat untuk membaca. Nah, setelah itu kalian semangat membaca, teman kalian semangat membaca. Kalau misalkan semuanya sudah suka membaca, bentuklah komunitas baca. Pernahkah kalian mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi pelajaran? Misalkan saja kalian sudah membaca berkali-kali materi IPA, tetapi masih saja belum paham. Nah, bagaimana caranya biar cepat paham? Nah, kalian bisa menggunakan yang namanya mind mapping. Mind mapping ini memudahkan kalian untuk mengingatkan kembali konsep atau prinsip yang sulit dipahami dengan kata kunci. Ini contoh pembuatan mind mapping. Nah, yang di tengah ini, tulisan mind mapping ini adalah topiknya. Topiknya itu kalian taruh di center, di tengah. Nanti subtopiknya kalian bisa taruh di cabang-cabangnya ini. Nah, agar bisa membedakan antara subtopik dengan subtopik yang lain, kalian beri warna ya. Kemudian kalian kasih gambar-gambar agar lebih mudah mengingat materi-materi tersebut. Di sini Ibu ambil contoh, misalkan saja materinya materi IPA, materinya tentang benda. Nah, bisa kalian gambar. Kayak di sini contohnya digambarkan benda itu ada batu, ada air, nah, ada tanah. Nah, kalian bisa gambarkan itu biar lebih menarik dan mudah diingat.
Nah, topiknya tentang benda. Subtopiknya ada cair, ada gas, dan ada padat. Kalian beri warna yang berbeda untuk membedakan antara subtopik yang satu dengan subtopik yang lainnya. Kemudian dari subtopik tersebut membentuklah subtopik yang lainnya. Contoh misalkan partikel dan lain sebagainya. Nah, dengan membuat mapping ini memudahkan kalian untuk memahami materi pelajaran yang sangat sulit sekali. Misalkan materi-materi pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi literasi kali ini. Untuk tugas materi literasi, kalian bisa lihat tugasnya di Google Classroom. Dibuka di mata pelajaran IPA. Nah, di situ kalian nanti bisa lihat tugasnya. Kalau sudah selesai, kalian kirimkan tugasnya kembali di Google Classroom. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dan mengerti. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.